Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai, para pecinta Nabi, para pecinta dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, para pecinta kiai, ulama, para pecinta ilmu, semua kaum muslimin, muslimat, para pecinta NKRI tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Kalau ada yang bertanya-tanya, sahabat, kenapa keturunan Wali Songo tidak ada yang marah kepada Kiai Haji Imaduddin Banten ketika beliau meragukan keabsahan bersambungnya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, ini mungkin artikel yang dirilis oleh RMINU Banten dapat membantu menjawabnya. Dan tolong sahabat, artikel ini nanti disimak dengan baik, dibaca dengan bijak ya, dengan cinta bukan dengan kebencian. Apalagi menganggap sebuah adu domba. Karena ini adalah ranah ilmu dan data, jadi kita harus netral. Jangan dikira kita membenci para habaib, apalagi berusaha membenturkan beliau semua dengan kiai. Tidak. Tidak seperti itu, sahabat. Kita cinta para keturunan Nabi, kita cinta para kiai, ulama, kita cinta semua, hormati semua. Akan tetapi masalah data ya ini kan data ya, begitu. Baik, mari kita simak artikelnya. Di sini dikasih judul Kajian Ilmiah Nasab Habaib Ba'alawi Tidaklah Menentang Nasab Leluhur Keluarga Wali Songo. Ini dirilis pada tanggal 1 Mei tahun 2023 oleh RTB Raden Tubagus M. Nurfadil Satya Tirtayasa Esos MA, Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten. Kita mulai dari sini, sahabat. Silsilah leluhur para wali songo dikenal masyarakat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Versi jalur silsilah yang banyak dikenal masyarakat adalah melalui jalur Azmatkan Ba'alawi Mu'asal Yaman. Nah, jadi yang banyak dikenal memang ya kita taunya wali songo dari Ba'alawi kan seperti itu. Namun perlu diketahui, saat ini Nakib Alawiyin Internasional mengklasifikasikan Wali Songo dan keluarga keturunannya bukan ke jalur Azmatkan Ba'alawi, tapi ke versi jalur sanad nasab yang lain, sahabat. Nah, jadi ini mungkin jarang diketahui orang ya. Kita lanjutkan, sahabat. Jadi kajian ilmiah dan adu hujah nasab terkait keabsahan silsilah para habaib Ba'alawi Mu'asal Yaman yang sedang viral di media sosial. Bagi yang mengetahui silsilah Wali Songo versi sanad Nakib Internasional, bukanlah menggugat tentang leluhur keluarga Wali Songo. Kalau keluarga Wali Songo dianggap sebagai keturunan Nabi, itu semuanya sepakat. Tetapi jalurnya ini nanti yang dibahas gitu, sahabat ya. Dan di sini ditulis, terindikasi sempat ada distori pengkaburan sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo oleh oknum Habib Ba'alawi Mu'asal Yaman di masa lalu. Nah, ini juga sudah dibahas berkali-kali ya oleh Sayyid Zulfikar di channel resminya. Kita lanjut, sahabat. Dalam sejarah masyhur Nusantara, leluhur wali Nusantara ada yang berasal dari Maghrib atau Maroko dan terindikasi dari banyaknya gelar Maulana Maghribi, atau bukan gelar Maulana Yamani atau Maulana Al-Hadrami ya, atau Habib. Dan ada yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Terindikasi dari penggunaan gelar Asmarokondi pada ayah Sunan Ampel. Dan penggunaan gelar Makdum, gelar zuriat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di Asia Tengah. Jadi kalau di Asia Tengah itu menggunakan Asmarokondi atau Makdum gitu ya. Dan jelas keluarga Wali Songo tidak menggunakan gelar Habib sebagaimana kelaziman gelar yang dipakai keluarga Ba'alawi Mu'asal Yaman. Contoh Wali Songo yang menggunakan gelar Makdum adalah Sunan Bonan Makdum Ibrahim dan Syarif Hidayatullah Sunan Makdum Gunung Jati. Jadi kalau Makdum itu berarti dari Asia Tengah seperti itu ya. Kalau begini kan kita jadi tahu, oh ternyata yang ada Makdumnya, ada Asmarokondi, oh itu dari Uzbekistan Asia Tengah, kan gitu, sahabat. Jalur muasal dari Maroko menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus yang berdasar data Serat Wali Sana, dikolaborasikan dengan data Malaka dan Nakib Maroko berjalur turunan kepada kabilah Al-Jailani Al-Hasani dan sudah mendapat isbat nasab
dari nakib internasional antara lain dari Maroko, Irak, dan Turki. Ya, ini sudah nasional tarafnya sahabat ya. Kemudian sedangkan dari jalur muasal Uzbekistan Asia Tengah sesuai dengan data pihak ke Prabon Cirebon bernasab via jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Diakui jalur ini, namun untuk sanad detailnya sedang proses isbat nakib internasional melalui nakib Hashimiyun Turki. Nah ini ada data yang agak berbeda gitu ya. Lalu di Cirebon ada berbagai versi data silsilah leluhur Sunan Gunung Jati yang berbeda. Pihak peneliti nasab dari keluarga Wali Songo meneliti bahkan menggunakan perbandingan hasil tes DNA sampel keturunan. Loh, ini tidak main-main ya sahabat. Melalui peta migrasi leluhur untuk meneliti versi mana yang paling soheh di antara berbagai versi yang ada. Nah, kemudian penggunaan tes DNA untuk meneliti keabsahan silsilah jalur Alawiyin di kalangan internasional juga sudah dilakukan oleh Nakib Jordan dan Nakib Mesir. Sehingga penelitian nasab memperbandingkan data hasil tes genetik dengan data tertulis yang dilakukan peneliti dari kalangan keluarga Wali Songo yang tergabung dalam wadah organisasi Naat Nakobah Ansab Aulia Tis'ah memenuhi kaedah ilmiah ilmu nasab internasional. Oh, jadi penelusuran kebenaran ini masih terus bergulir kan gitu ya sahabat ya. Kemudian silsilah yang dianggap paling soheh oleh pihak peneliti untuk jalur leluhur Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah yang melalui jalur Al-Kazimi Al-Husaini sebagaimana data yang dipelihara oleh pihak Keprabon Cirebon. Nah ini ada bukti peta migrasi leluhur dari hasil tes YDNA sahabat. Ini ada gambarnya. Kemudian kita lanjutkan. Dari penelitian DNA, peta migrasi khusus yang sesuai dengan kode genetik yang ada di sampel trah Sunan Jalur Al-Husaini menunjukkan migrasi yang sinkron dengan riwayat muasal dari Hijaz ke Irak, Iran, ke Uzbekistan Asia Tengah, ke India atau Pakistan, lantas baru ke Nusantara. Kemudian dapat dilihat pula peta migrasi tersebut tidak sesuai dengan silsilah Wali Songo versi Azmatkan Ba'alawi Muasal Yaman yang konon semestinya dari Irak Hijaz ke Yaman dulu arah barat daya, baru ke India arah timur, lantas ke Nusantara. Jadi versi silsilah leluhur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel jalur Al-Kazimi Al-Husaini ditemukan bersesuaian dengan peta migrasi leluhur dari sampel keturunan Wali Songo yang diuji tes DNA serta disimpulkan lebih soheh. Sampel DNA trah Wali Songo alhamdulillah terbukti pula sebagai turunan Ahlul Bait Nabi dengan keturunan kode mutasi genetik atau SNP dari kode Ahlul Bait Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di sini ada tanda tangan Kang Diens ya. Nah, sekarang kan kita jadi tahu sahabat. Oh, ternyata antara Alawiyin dan juga Wali Songo itu ada data yang berbeda. Lantas ketika kita menjadi orang yang ingin meyakini yang mana, nah itu kan menjadi sebuah kebebasan. Silahkan Anda meyakini yang ini keturunan Nabi, yang ini keturunan Nabi, atau dua-duanya Anda yakini sebagai keturunan Nabi. Nah itu kan tidak ada salahnya juga. Karena kita merujuk kepada data. Jadi akhirnya apa? Oh kalau Anda yakin sebuah kebenaran yang Anda yakini ya silahkan. Kalau ada orang lain yang tidak sependapat dengan Anda ya silahkan. Akhirnya kan enak gitu. Sebetulnya ini sudah selesai ketika kita punya sikap seperti ini. Tidak malah mengajak marah-marah. Lah ini kan repot sahabat. Gitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.